Saudara-saudara sekalian, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan dan selamat berjumpa kembali dalam edisi renungan hari ini. Hari ini Senin 5 Juli 2021, Pekan Biasa ke-14. Referensi renungan hari ini diambil dari Kitab Kejadian, bab 28 ayat 10 sampai dengan 22a. Dan bacaan Injil diambil dari Injil Matius, bab 9 ayat 18 sampai dengan 26. Saudara-saudari terkasih, kita semua pasti menginginkan kebahagiaan serta selalu selamat dari bahaya atau musibah yang kita alami. Namun di satu sisi, secara manusiawi, kita pun tidak dapat menghindar dari yang namanya pengalaman-pengalaman pahit seperti menderita, sakit, kecewa, kegagalan, dan pengalaman duka lainnya. Akibatnya, tidak sedikit orang juga yang akhirnya larut dalam keputusasaan, bahkan sampai pada menyerah dan berpasrah. Kematian merupakan salah satu penderitaan yang memilukan dan sulit diterima manusia. Bisa dibayangkan pilunya hati pemimpin rumah ibadat dengan kematian anak perempuannya. Dengan naluri iman dan kepercayaannya yang sungguh-sungguh, dia menjumpai Yesus agar campur tangan mengatasi rasa duka dan putus asa yang dialaminya. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini dikisahkan tentang Yesus yang mewartakan kebaikan dan memberi pengharapan kepada orang-orang yang pantas untuk mendapatkannya. Yesus menghidupkan seorang anak perempuan dari pemimpin rumah ibadat dan menyembuhkan seorang wanita yang sudah 12 tahun lamanya mengalami pendarahan. Dua situasi hidup yang sangat berat. Lewat kedua kisah dalam Injil ini, hendak mengajarkan kepada kita untuk beriman, bukan hanya berdiam di tempat sambil menyerukan nama Yesus, namun perlu suatu gerakan untuk selalu mengusahakan keselamatan. Beriman kepada Yesus belum cukup untuk menunjukkan keberadaan kita sebagai pengikut yang setia dan percaya kepadanya. Iman yang luhur semestinya disertai dengan usaha untuk mendekatkan diri kepadanya. Saudara-saudari terkasih, Injil Matius hari ini menampilkan suatu pengalaman iman, yakni bagaimana iman harus diungkapkan tidak hanya lewat kata-kata, melainkan juga lewat usaha dan perjuangan. Kepala rumah ibadat datang kepada Yesus dan bersujud di hadapannya sembari meminta Yesus untuk menghidupkan anaknya yang telah mati. Demikian juga dengan wanita yang menderita pendarahan selama 12 tahun lamanya. Wanita itu berjuang dan berusaha bergerak maju mendekati Yesus dan menjamah jubahnya. Wanita itu telah membangun dalam dirinya satu keyakinan dan kepastian iman akan Yesus. Dengan itu ia percaya bahwa asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudara-saudari terkasih, di saat kita mengalami keputusasaan, terkadang kita langsung menyerah tanpa mau berusaha lagi untuk keluar dari segala bentuk keterpurukan yang kita alami. Hendaknya kita belajar dari teladan iman sebagaimana yang ditampilkan oleh kepala rumah ibadat dan perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun lamanya. Sebagai manusia biasa, mungkin mereka sudah berada pada ambang ketakberdayaan. Namun hal itu tidak membuat mereka putus asa dan berhenti berusaha. Kita pun seharusnya demikian.
sebagai orang-orang percaya, kita seyogyanya memiliki usaha untuk bergerak maju berlandaskan keyakinan iman akan Kristus dengan tidak hanya berdiam diri di tempat sambil bersuara nyaring memanggil nama Yesus dari kejauhan. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah memiliki komitmen dalam beriman, yakni dengan gerakan iman untuk bergerak maju mengikuti Dia. Saudara-saudari terkasih, dengan cara itulah kita berhasil mewujudkan suatu ungkapan iman lewat tindakan nyata dan berhasil keluar dari segala pergolakan hidup menuju keselamatan berkat kasih Allah. Kita pun berdoa kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita.